Ini adalah cerita tentang tak sengaja bertemu sapi yang bisa berbicara. Pemuda desa ini mendapatkan keajaiban besar ini. Pagi itu, kabut masih menggantung rendah di desa Sumberjati. Udara dingin menusuk kulit, sementara embun membasahi daun-daun padi yang menguning di sawah. Burung-burung kecil berkicau bersahutan, seolah mengiringi rutinitas pagi warga desa yang sederhana namun penuh ketenangan. Di tengah suasana itu, seorang pemuda bernama Budi melangkah pelan menyusuri pematang sawah, membawa cangkul di pundaknya. Budi adalah pemuda desa biasa. Usianya 25 tahun, tubuhnya tidak terlalu tinggi, kulitnya legam terbakar matahari, dan wajahnya selalu tampak tenang. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu, Budi menjadi tulang punggung keluarga. Ia mengurus sawah kecil peninggalan ayahnya bersama ibunya yang sudah renta. Meski hidup pas-pasan, Budi dikenal jujur, rendah hati, dan tak pernah menolak menolong siapapun. Pagi itu, Budi berniat mengecek saluran air di sawah bagian barat desa. Beberapa hari terakhir, aliran air dari sungai kecil sering tersumbat, membuat tanaman padi terancam kekeringan. Namun, ketika ia melewati padang rumput di pinggir hutan kecil yang jarang didatangi warga, langkahnya tiba-tiba terhenti. Di kejauhan, tampak seekor sapi berwarna coklat keemasan berdiri sendirian. Tubuhnya besar dan sehat, namun ada sesuatu yang aneh. Sapi itu tidak sedang merumput. Ia berdiri diam, menatap lurus ke arah Budi, seolah menunggunya. Punya siapa sapi itu? Gumam Budi pelan. Ia yakin sapi tersebut bukan milik warga desa. Semua sapi di Sumberjati ia kenal, karena jumlahnya tak banyak. Rasa penasaran mendorong Budi melangkah lebih dekat. Namun baru beberapa langkah, ia merasakan perasaan aneh, seperti ada tekanan halus di dadanya, membuat napasnya sedikit berat. Sapi ini aneh, batinnya. Ketika jarak mereka tinggal beberapa meter, tiba-tiba sapi itu menggerakkan kepalanya dan membuka mulutnya. Budi. Suara itu membuat darah Budi seakan berhenti mengalir. Cangkul di pundaknya jatuh ke tanah. Apa? Siapa yang bicara? Serunya dengan suara bergetar. Sapi itu kembali membuka mulutnya. Kali ini suaranya jelas, dalam, dan tenang, bukan suara manusia sepenuhnya, tapi juga bukan suara hewan. Jangan takut, Budi. Aku tidak akan mencelakanmu. Budi mundur beberapa langkah, jantungnya berdegup kencang. Selama hidupnya, ia belum pernah mendengar hewan berbicara. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ini pasti aku halusinasi, katanya lirih sambil mengusap wajahnya. Namun sapi itu melangkah mendekat dengan gerakan perlahan, matanya yang besar memancarkan keteduhan aneh. Apa yang kau lihat ini nyata. Dan hanya kau yang bisa melihatku seperti ini. Budi terdiam. Kata-kata itu justru membuatnya semakin bingung. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat, seolah menancap ke tanah. Mengapa? Mengapa kau tahu namaku? Tanya Budi akhirnya, suaranya gemetar namun penuh keberanian yang dipaksakan. Sapi itu berhenti tepat di depannya. Nafasnya hangat, dan aroma rumput segar tercium kuat. Karena hatimu bersih, Budi. Karena kau hidup jujur dan tak pernah menyakiti makhluk lain. Budi menelan ludah. Ada sesuatu dalam suara sapi itu yang terasa sangat dalam, seakan berbicara langsung ke jiwanya. Kalau kau bisa bicara, berarti kau bukan sapi biasa, ucap Budi perlahan. Sapi itu menundukkan kepalanya. Benar. Aku adalah penjaga yang dikutuk. Dan aku membutuhkan pertolonganmu. Kata penjaga yang dikutuk membuat bulu kuduk Budi berdiri. Namun,
Alih-alih takut, hatinya justru dipenuhi rasa iba. "Pertolongan apa?" tanya Budi, kali ini lebih tenang. Sapi itu menghela napas panjang, seolah memikul beban yang sangat berat. "Tak di sini. Banyak mata yang tak boleh melihatku berbicara. Ikuti aku." Sapi itu berbalik dan berjalan menuju hutan kecil di pinggir desa. Budi ragu sejenak. Pikirannya melayang pada ibunya di rumah, pada sawah yang belum diperiksa, pada kehidupan normal yang mungkin akan berubah selamanya jika ia mengikuti makhluk aneh ini. Namun nuraninya berbicara lain. "Kalau memang kau butuh pertolongan, aku akan mendengarkan," kata Budi akhirnya. Ia mengambil kembali cangkulnya dan mengikuti sapi itu masuk ke balik pepohonan. Cahaya matahari semakin redup, digantikan bayangan daun-daun besar yang saling bertaut. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang terasa kuno. Di saat itulah, tanpa Budi sadari, takdirnya mulai berubah. Pertemuan tak sengaja dengan sapi yang bisa berbicara ini bukan sekadar kejadian aneh, melainkan awal dari keajaiban besar yang akan mengguncang hidupnya, desanya, dan bahkan dunia yang selama ini ia kenal. Dan Budi belum tahu bahwa setelah hari itu, ia tak akan pernah menjadi pemuda desa biasa lagi. Langkah Budi terasa berat saat memasuki hutan kecil di pinggir desa Sumberjati. Pohon-pohon tua menjulang tinggi, batangnya besar dan berlumut, seakan telah berdiri ratusan tahun lamanya. Cahaya matahari sulit menembus rapatnya dedaunan, membuat suasana di dalam hutan tampak remang dan sunyi. Suara desa perlahan menghilang, digantikan oleh desiran angin dan gemerisik dedaunan. Sapi itu berjalan di depan dengan langkah tenang, seolah sangat mengenal setiap jengkal hutan tersebut. Sesekali ia berhenti, menoleh ke arah Budi, memastikan pemuda itu masih mengikutinya. "Tempat ini jarang dilewati orang," ujar Budi memecah keheningan. "Warga desa menyebutnya hutan larangan." Sapi itu mengangguk pelan. Karena mereka merasakan sisa energi lama yang tertinggal di sini. Tidak semua manusia peka terhadapnya. Budi terdiam. Kata-kata sapi itu terasa berat, seakan membawa cerita panjang yang belum terungkap. Mereka terus berjalan hingga tiba di sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan. Di sana berdiri sebuah batu besar berwarna hitam keabu-abuan, permukaannya penuh ukiran aneh yang sudah aus dimakan waktu. Begitu Budi menginjak tanah lapang itu, dadanya kembali terasa sesak. Udara di tempat itu terasa lebih dingin, namun bukan dingin biasa, melainkan dingin yang menusuk batin. "Tempat apa ini?" tanya Budi dengan suara pelan. Sapi itu berhenti tepat di depan batu besar. "Inilah tempat aku dikutuk, dan tempat keajaiban itu berawal." Jantung Budi berdegup kencang. Ia menatap batu itu dengan saksama. Ukiran-ukiran samar tampak seperti simbol-simbol kuno, bukan huruf yang ia kenal. Tiba-tiba, sebuah kilatan ingatan asing melintas di benaknya, bayangan orang-orang berpakaian tradisional, api unggun, dan suara doa yang bergema. Budi menggelengkan kepala. "Apa yang terjadi di sini?" desaknya. Sapi itu menghela napas panjang, suaranya terdengar berat dan penuh penyesalan. "Aku dulu bukan sapi. Aku adalah manusia." Kata-kata itu membuat Budi terpaku. Tubuhnya menegang, matanya membelalak. "Manusia?" ulangnya tak percaya. "Namaku dulu Wiratma. Aku adalah penjaga ilmu dan keseimbangan alam di wilayah ini." Budi duduk perlahan di atas batu kecil, kakinya terasa lemas. Ia mencoba mencerna kata-kata yang baru saja didengarnya. "Kalau begitu, kenapa kau menjadi sapi?" tanya Budi dengan suara lirih.
Mata sapi itu memancarkan kesedihan yang dalam. Keserakahan manusia. Angin berembus lebih kencang, dedaunan bergetar, seolah alam ikut mendengarkan kisah yang akan diungkap. Wiratma, sapi itu, mulai bercerita. Puluhan tahun lalu, desa ini belum bernama Sumberjati. Alamnya masih sangat murni, sungainya jernih, hutannya lebat, dan tanahnya subur. Wiratma ditunjuk sebagai penjaga keseimbangan, seseorang yang menjaga agar manusia tidak mengambil lebih dari yang alam izinkan. Namun seiring waktu, manusia mulai tamak. Mereka menebangi hutan tanpa izin adat, mengeruk tanah, dan mengabaikan peringatan. Wiratma mencoba menghentikan mereka, namun dianggap penghalang. Dalam amarah dan ketakutan, sekelompok orang melakukan ritual terlarang untuk menyingkirkannya. Ritual itu gagal membunuhku, tapi berhasil mengutukku. Jiwaku terperangkap dalam tubuh sapi, dan aku diikat pada tempat ini. Budi mengepalkan tangannya. Dadanya terasa panas. Kenapa tidak ada yang tahu? Tanyanya. Karena ingatan manusia mudah dihapus. Generasi berganti, cerita berubah menjadi mitos. Budi menunduk. Ia teringat cerita-cerita kakeknya tentang hutan larangan dan penjaga gaib, yang kini hanya dianggap dongeng. Lalu, apa hubungannya denganku? Tanya Budi akhirnya. Wiratma menatap Budi dalam-dalam. Kutukan ini hanya bisa dipatahkan oleh manusia yang tidak memiliki keserakahan dalam hatinya. Tiba-tiba, tanah di sekitar batu besar bergetar halus. Ukiran-ukiran di batu itu mulai memancarkan cahaya samar keemasan. Budi terkejut dan berdiri. Apa yang terjadi? Serunya. Batu ini merespons kehadiranmu. Cahaya itu semakin terang. Budi merasakan aliran hangat menjalar dari telapak kakinya hingga ke kepalanya. Nafasnya terasa ringan, pikirannya jernih. Untuk sesaat, ia melihat dunia dengan cara berbeda. Ia bisa merasakan denyut hidup di tanah, mendengar bisikan angin, bahkan memahami getaran dedaunan. Aku bisa merasakan semuanya, ucap Budi terengah. Itulah awal keajaibanmu, Budi. Kau dipilih untuk menjadi penghubung baru antara manusia dan alam. Cahaya perlahan meredup. Budi terduduk, napasnya masih berat. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena sesuatu dalam dirinya telah berubah. Tapi aku hanya petani biasa, kata Budi. Aku tidak punya ilmu apapun. Wiratma tersenyum samar. Justru itu yang membuatmu layak. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari kejauhan, suara manusia. Sapi itu menegang. Kita tidak sendiri. Ada orang yang tidak boleh tahu tentang ini. Budi menoleh ke arah suara itu. Dari balik pepohonan, tampak bayangan seseorang mendekat. Jantungnya kembali berdegup kencang. Siapa mereka? Bisiknya. Mereka adalah keturunan orang-orang yang dulu mengutukku. Dan mereka akan melakukan apapun untuk mempertahankan rahasia ini. Budi menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa keajaiban yang baru saja ia rasakan juga membawa bahaya besar. Di tengah hutan larangan itu, di antara cahaya yang mulai padam dan langkah yang semakin dekat, Budi berdiri di persimpangan takdir, antara kembali menjadi pemuda desa biasa, atau melangkah ke jalan penuh keajaiban dan ancaman. Dan jauh di dalam dirinya, sebuah kekuatan baru mulai terbangun. Langkah kaki itu semakin jelas terdengar di antara pepohonan. Daun-daun kering terinjak, ranting patah, dan suara napas manusia yang tertahan membuat suasana di hutan larangan mendadak menegang. Budi berdiri kaku di samping batu hitam, jantungnya berdentum keras seolah ingin meloncat keluar dari dadanya.
Tenang, bisik Wiratma. Jangan bergerak. Budi ingin bertanya, ingin berteriak, tapi tubuhnya seperti terkunci. Dari balik semak-semak, muncul 3 orang lelaki. Pakaian mereka sederhana seperti warga desa, namun sorot mata mereka berbeda, tajam, penuh perhitungan, dan sama sekali tidak ramah. Salah satu dari mereka, lelaki berusia sekitar 50 tahun dengan sorban lusuh di kepalanya, melangkah paling depan. Tatapannya langsung tertuju pada sapi itu. Sudah kuduga, katanya pelan namun mengandung ancaman. Penjaga tua itu masih hidup. Budi terkejut. Mereka mengenalmu, bisiknya pada Wiratma. Mereka adalah garis keturunan langsung pelaku ritual kutukan itu. Suara Wiratma mengeras. Hati-hati, Budi. Keserakahan mengalir dalam darah mereka. Lelaki bersorban itu akhirnya menyadari keberadaan Budi. Alisnya terangkat, bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang dingin. "Siapa kamu, nak?" tanyanya. Berani-beraninya masuk ke tempat terlarang ini. Budi menelan ludah. Ia merasakan getaran aneh di dalam dadanya, seperti aliran hangat yang berputar-putar, menunggu dilepaskan. Saya cuma lewat," jawabnya gugup. Salah satu lelaki lain tertawa kecil. "Lewat?" katanya sinis. "Tak ada orang lewat ke sini tanpa tujuan." Pandangan lelaki bersorban itu kembali tertuju pada batu hitam yang ukirannya kini mulai redup. Wajahnya berubah tegang. "Kau sudah menyentuhnya, bukan?" Suaranya meninggi. "Apa yang kau rasakan?" Budi tidak menjawab. Instingnya mengatakan bahwa kejujuran di sini adalah kesalahan fatal. Wiratma melangkah maju, berdiri di antara Budi dan ketiga lelaki itu. "Cukup. Jangan ganggu dia." Lelaki bersorban tertawa keras. "Seekor sapi berani memerintah manusia," katanya. "Kutukanmu seharusnya sudah membuatmu lupa diri." Dalam sekejap, salah satu lelaki mengeluarkan sebilah pisau pendek dari balik bajunya. Mata Budi membelalak. "Wiratma," bisiknya panik. Namun sebelum pisau itu bergerak, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tanah di bawah kaki Budi bergetar. Angin berembus kencang, membuat dedaunan berputar mengelilinginya. Tanpa ia sadari, kedua telapak tangannya memancarkan cahaya lembut berwarna keemasan. Apa ini?" Budi terengah. Wiratma menatapnya dengan mata berbinar. "Jangan lawan alirannya. Dengarkan alam." Budi memejamkan mata. Di dalam keheningan singkat itu, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Detak jantung bumi, aliran air di bawah tanah, napas pepohonan, dan jeritan sunyi hutan yang telah lama dilukai manusia. "Berhenti!" teriak lelaki bersorban itu. "Putuskan dia!" Salah satu lelaki berlari ke arah Budi, pisau terangkat. Namun saat kakinya menginjak tanah lapang, akar-akar pohon tiba-tiba mencuat dari dalam tanah, melilit kakinya dengan kuat. "Apa-apaan ini?" teriaknya panik. Budi membuka mata. Napasnya memburu, tapi pikirannya terasa sangat jernih. Ia tidak menggerakkan tangan, tidak mengucapkan mantra apapun, namun alam merespons kehadirannya. "Pergi," ucap Budi tanpa sadar. "Tinggalkan tempat ini." Angin bertiup semakin kencang. Daun-daun berputar seperti pusaran, membuat ketiga lelaki itu mundur ketakutan. Lelaki bersorban menatap Budi dengan wajah pucat. "Jadi, akhirnya penjaga baru terpilih," gumamnya. Tapi ini belum selesai. Ia memberi isyarat pada 2 orang lainnya.
Dengan susah payah mereka melepaskan diri dan mundur ke balik pepohonan. "Dengar baik-baik, nak," teriak laki itu sebelum menghilang. "Kekuatanmu akan membawa petaka. Dan kami akan datang kembali." Hutan kembali sunyi. Angin perlahan mereda. Akar-akar pohon masuk kembali ke dalam tanah seolah tak pernah terjadi apa-apa. Budi terduduk lemas, tubuhnya gemetar hebat. Aku hampir membunuh mereka," katanya dengan suara bergetar. Wiratma mendekat. "Tidak. Kau hanya melindungi diri. Alam tidak akan menyakiti tanpa alasan." Budi memandang kedua tangannya. Cahaya keemasan telah menghilang, namun sensasi hangat itu masih terasa. "Apa yang terjadi padaku?" tanyanya lirih. "Ikatanmu dengan alam telah terbuka. Tapi ini baru permulaan. Jika kau tidak belajar mengendalikannya, kekuatan ini bisa menghancurkanmu atau orang-orang yang kau cintai." Kata-kata itu menghantam hati Budi. Ia teringat ibunya, rumah kecilnya, dan desa yang selama ini ia jaga dengan keringat dan kerja keras. "Aku tidak ingin kekuatan ini," ucapnya tegas. "Aku hanya ingin hidup tenang." Wiratma menatapnya penuh pengertian. Takdir jarang bertanya pada keinginan manusia, Budi. Dari kejauhan, terdengar suara kentongan desa dipukul bertalu-talu, tanda ada sesuatu yang tidak beres. Budi menoleh panik. "Itu dari desa," serunya. Wiratma menunduk. Mereka sudah mulai bergerak. Dan bukan hanya mereka, keseimbangan alam di desa mulai terganggu. Budi berdiri, menggenggam cangkulnya erat-erat. Kini, benda itu tak lagi terasa seperti alat tani biasa, melainkan simbol dari hidup yang tengah ia pertaruhkan. "Aku harus pulang," katanya mantap. "Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan desaku hancur." Wiratma tersenyum samar. "Itulah alasan alam memilihmu." Saat Budi melangkah keluar dari hutan larangan, ia tidak menyadari bahwa bayangan gelap mengikutinya dari kejauhan, mata-mata yang siap melaporkan kebangkitan kekuatan baru. Dan di desa Sumberjati, sebuah rangkaian kejadian aneh telah menunggu. Langit di atas desa Sumberjati berubah kelabu ketika Budi keluar dari hutan larangan. Awan tebal menggantung rendah, seolah menekan bumi. Angin berembus tak menentu, membawa debu dan aroma tanah basah yang aneh. Di kejauhan, suara kentongan masih terdengar bertalu-talu, membuat langkah Budi semakin cepat. Begitu ia memasuki batas desa, suasana yang biasa tenang kini berubah menjadi kacau. Warga berkumpul di lapangan kecil dekat balai desa. Beberapa orang berteriak, sebagian lain tampak ketakutan sambil menunjuk ke arah sawah di sisi timur. "Ada apa?" tanya Budi kepada Pak Wiryo, tetangganya, yang wajahnya pucat pasi. "Air sungai meluap tiba-tiba," jawab Pak Wiryo tergesa. "Tanggul kecil di timur jebol. Sawah hampir tenggelam." Dada Budi terasa sesak. Sawah timur adalah sumber pangan utama desa. Jika rusak, warga akan kesulitan berbulan-bulan ke depan. Tanpa berpikir panjang, Budi berlari ke arah sungai. Di sana, air keruh mengalir deras, lebih tinggi dari biasanya. Tanggul tanah yang selama ini kokoh kini retak dan runtuh sebagian. Beberapa warga berusaha menahan air dengan karung pasir, namun arus terlalu kuat. "Kita tak akan sanggup," teriak seseorang. Budi berdiri di tepi sungai, jantungnya berdegup keras. Ia merasakan kembali sensasi hangat di dadanya, kekuatan itu merespons kegentingan. "Jangan lakukan sembarangan," suara Wiratma terngiang di benaknya. "Dengarkan alam, jangan memaksanya." Budi memejamkan mata.
Untuk pertama kalinya, ia tidak melawan perasaan itu. Ia membiarkan dirinya larut dalam getaran tanah dan air. Ia merasakan aliran sungai, kemarahannya, dan juga kelahan alam yang selama ini dipaksa menampung limbah dan keserakahan manusia. Tanpa disadari, Budi melangkah ke depan. Kedua tangannya terulur ke arah sungai. "Budi, jangan gila!" teriak seorang warga. Namun saat itu, tanah di bawah kaki Budi mengeras. Retakan tanggul berhenti melebar. Lumpur dan batu kecil bergerak, menutup celah yang terbuka. Air yang semula mengamuk perlahan melambat, kembali mengalir dalam jalurnya. Warga terdiam. Beberapa menjatuhkan karung pasir, mulut mereka ternganga tak percaya. Itu Budi, bisik seseorang. Budi membuka mata. Ia terhuyung, hampir jatuh, namun Pak Wiryo cepat menopangnya. Kau melakukan apa barusan?" tanya Pak Wiryo dengan suara gemetar. Budi tidak langsung menjawab. Napasnya terengah, kepalanya pening. Kekuatan itu terasa jauh lebih besar daripada sebelumnya, dan juga jauh lebih melelahkan. "Saya cuma membantu," jawabnya lirih. Namun tatapan warga tak lagi sama. Ada yang kagum, ada yang takut, dan ada pula yang curiga. Di antara kerumunan, seorang lelaki tua berdiri terpaku. Rambutnya putih, punggungnya bongkok, dan matanya menatap Budi dengan sorot penuh pengenalan. "Mustahil," gumamnya. "Ini tidak mungkin kebetulan." Lelaki tua itu adalah Mbah Sastro, sesepuh desa yang jarang keluar rumah. Ia mendekati Budi dengan langkah tertatih. "Kau anak Sari, bukan?" tanyanya. Budi mengangguk. "Iya, Mbah." Mbah Sastro menarik napas panjang. "Kalau begitu, sudah waktunya kau tahu." Malam itu, setelah keadaan desa agak tenang, Budi pulang ke rumahnya. Ibunya, Bu Sari, menyambutnya dengan wajah cemas. "Kau kemana saja?" tanya ibunya. "Orang-orang membicarakanmu." Budi menatap ibunya lama. Ia melihat ketakutan di mata perempuan yang telah membesarkannya seorang diri itu. "Ibu, siapa sebenarnya ayah?" tanya Budi akhirnya. Bu Sari terdiam. Tangannya gemetar saat meletakkan gelas teh. "Kau sudah bertemu penjaga itu, ya?" Suaranya bergetar. Jantung Budi serasa berhenti. Ibu tahu tentang Wiratma. Air mata Bu Sari mengalir. Ia duduk perlahan, seolah beban puluhan tahun akhirnya runtuh. "Ayahmu bukan orang biasa, Budi," katanya lirih. "Ia adalah murid terakhir Wiratma." Dunia Budi terasa berputar. "Apa?" "Dulu, sebelum kutukan itu menguat," lanjut Bu Sari, "ayahmu dititipi satu tugas, melanjutkan penjagaan jika suatu hari penjaga baru terlahir." Budi mengepalkan tangan. Semua kepingan mulai menyatu. "Dan aku adalah orang itu," katanya pelan. Bu Sari mengangguk sambil menangis. "Aku berharap kau tak pernah terlibat. Aku ingin kau hidup sederhana. Tapi darah itu tak bisa dihindari." Di luar rumah, bayangan seseorang berdiri mengintai. Lelaki bersorban dari hutan tadi siang tersenyum tipis. "Jadi benar," gumamnya. "Penjaga baru telah bangkit." Ia berbalik, menghilang dalam gelap, membawa kabar yang akan mengundang ancaman lebih besar. Di dalam rumah, Budi menatap langit malam dari jendela. Bintang-bintang berkelip redup, seolah menyimpan rahasia panjang. Ia tahu satu hal kini pasti. Hidupnya tak akan pernah sama lagi.
dan badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. 3 hari berlalu sejak peristiwa tanggul sungai diperbaiki secara ajaib. Desa Sumberjati tampak kembali tenang di permukaan, namun di balik itu, kegelisahan merayap seperti kabut pagi yang tak kunjung hilang. Warga mulai berbisik-bisik, menyebut nama Budi dengan nada yang tak lagi sederhana, antara harap dan takut. Pada hari keempat, kabar buruk datang. Beberapa warga yang tinggal di dekat sawah timur jatuh sakit secara bersamaan. Tubuh mereka panas tinggi, mata cekung, dan napas terasa berat. Tanaman padi di sekitar rumah mereka menguning sebelum waktunya, daunnya layu seolah kehilangan nyawa. Ikut-ikutan sakit semua, kata Bu Sari dengan wajah khawatir. Ini bukan penyakit biasa. Budi berdiri di depan rumah sambil menatap hamparan sawah. Ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Tanah di bawah kakinya bergetar lemah, seperti rintihan yang tertahan. Tanah ini terluka, gumamnya. Malam harinya, Mbah Sastro datang ke rumah Budi. Wajah sesepuh itu tampak lebih pucat dari biasanya. Ini yang dulu kami takutkan, katanya pelan. Kutukan lama mulai bangkit kembali. Budi menatapnya tajam. Karena aku, Mbah Sastro menggeleng. Bukan karena kau. Karena mereka yang tak pernah berhenti mengusik keseimbangan. Di kejauhan, gong kecil desa dipukul, tanda musyawarah darurat. Warga berkumpul di balai desa dengan wajah tegang. Beberapa orang yang sakit dibaringkan di tikar, dijaga keluarga mereka. Kita harus memanggil dukun dari luar desa, seru seorang warga. Tidak, sahut warga lain. Ini akibat ulah Budi. Sejak dia pamer kekuatan, desa jadi celaka. Suasana memanas. Pandangan mata mulai tertuju pada Budi yang berdiri di sudut ruangan. Budi melangkah maju. Dadanya terasa berat, namun ia tahu diam hanya akan memperkeruh keadaan. Aku tidak pernah berniat mencelakai siapapun, katanya lantang. Kalau memang ini akibat perbuatanku, izinkan aku memperbaikinya. Beberapa orang tertawa sinis. Memperbaiki dengan sihir lagi, ejek seseorang. Tiba-tiba, seorang anak kecil menjerit kesakitan. Tubuhnya kejang, ibunya menangis histeris. Budi berlutut di samping anak itu, tanpa berpikir panjang. Saat telapak tangannya menyentuh tanah, rasa panas menjalar deras ke tubuhnya. Penglihatan Budi berubah, ia melihat bayangan hitam merayap di bawah tanah, seperti akar busuk yang menyebar dari satu titik di hutan. Ini bukan penyakit, bisik Wiratma dalam benaknya. Ini racun lama yang terkubur, dibangkitkan dengan sengaja. Budi terhenyak. Seseorang melakukannya. Ya. Dan mereka ingin mengujimu. Budi menutup mata, berkonsentrasi. Ia merasakan jeritan tanah, air, dan tanaman yang teracuni. Namun kali ini, kekuatan itu menuntut jauh lebih besar dari sebelumnya. Kau bisa menyembuhkan mereka, kata Wiratma. Tapi akan ada harga yang harus kau bayar. Budi membuka mata. Harga apa? Sebagian dari kekuatanmu, dan sesuatu yang kau cintai. Tangannya gemetar. Ia menoleh ke arah ibunya yang berdiri tak jauh darinya, wajahnya penuh kecemasan. Ada cara lain? Tanya Budi lirih. Selalu ada pilihan untuk tidak bertindak. Budi terdiam lama. Tangisan warga, rintihan orang sakit, dan tatapan penuh harap menyatu menjadi satu tekanan yang hampir meremukkan hatinya. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Aku siap. Ia menancapkan kedua tangannya ke tanah. Cahaya keemasan muncul,
lebih terang dari sebelumnya. Tanah bergetar hebat. Bau busuk perlahan tergantikan oleh aroma segar seperti hujan pertama. Namun bersamaan dengan itu, tubuh Budi melemah. Darah menetes dari hidungnya. Pandangannya kabur. Bayangan hitam di bawah tanah terangkat dan terbakar oleh cahaya, namun sebagian kekuatan Budi ikut tersedot, menghilang entah kemana. Satu persatu, orang-orang sakit mulai bernapas lega. Anak kecil itu membuka mata dan menangis, kali ini karena hidup. Budi terjatuh tak sadarkan diri. Saat ia terbangun, pagi telah menjelang. Ia terbaring di rumahnya, Busari menggenggam tangannya sambil menangis. "Kau hampir tidak kembali," isak ibunya. Budi mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa jauh lebih lemah dari sebelumnya. Ia mencoba merasakan tanah, namun getarannya samar. "Aku tidak bisa merasakannya sekuat dulu," katanya pelan. Busari terisak. "Itulah harga yang kau bayar." Di luar rumah, beberapa warga berdiri diam. Ada yang menunduk malu, ada yang menatap penuh hormat. Namun jauh dari desa, di dalam hutan, lelaki bersorban itu tersenyum puas. "Bagus," gumamnya. "Sekarang kau tahu rasanya kehilangan." Ia menatap batu hitam dari kejauhan. Dan permainan sesungguhnya baru dimulai. Budi menatap langit pagi dari pembaringan. Meski tubuhnya lemah, matanya menyala tekad. Jika keajaiban menuntut pengorbanan, maka ia akan memilih berkorban. Asal desanya tetap hidup. Namun ia belum tahu bahwa pengorbanan berikutnya akan jauh lebih menyakitkan. Tubuh Budi membutuhkan waktu lama untuk pulih. Selama berhari-hari ia hanya mampu berbaring, menatap langit-langit rumah bambunya yang sederhana. Setiap kali ia mencoba berdiri terlalu lama, kepalanya berputar dan napasnya tersengal. Kekuatan yang dulu mengalir deras kini terasa seperti sungai kecil yang hampir kering. Namun yang paling menyakitkan bukanlah kelemahan tubuhnya, melainkan perasaan kehilangan hubungan dengan alam. Tanah yang dulu berbicara, kini hanya diam. Pohon-pohon tidak lagi berbisik. Dunia terasa lebih sunyi. "Kau telah memberi terlalu banyak," suara Wiratma terdengar pelan dalam benaknya. "Ikatanmu belum putus, tapi melemah." Budi menatap telapak tangannya. "Kalau aku terus memakai kekuatan itu, apa yang akan terjadi? Suatu hari kau bisa kehilangan dirimu sendiri." Jawaban itu membuat dada Budi terasa semakin berat. Sementara itu, desa mulai berubah. Warga semakin sering datang ke rumah Budi. Ada yang meminta doa, ada yang meminta bantuan, dan ada pula yang sekadar ingin memastikan ia masih berpihak pada mereka. Beban itu perlahan menjadi tekanan yang tak terlihat namun menghimpit. Suatu sore, Busari duduk di samping pembaringan Budi dengan wajah pucat. "Embah Sastro meninggal," katanya lirih. Budi terkejut. "Bagaimana bisa?" "Semalam," katanya, sebelum pergi, ia melihat bayangan hitam di hutan. Budi mengepalkan tangan. Mereka mulai bergerak terang-terangan. Malam itu, angin bertiup aneh. Lampu minyak di rumah Budi berkelip-kelip. Tanpa peringatan, pintu rumah terbuka sendiri. Lelaki bersorban itu berdiri di ambang pintu, ditemani dua orang lainnya. Matanya menyapu ruangan, lalu berhenti pada Busari. "Selamat malam, Budi," katanya santai. "Atau penjaga baru?" Busari berdiri gemetar, melindungi Budi dengan tubuhnya. "Pergi dari rumah kami." Lelaki itu tersenyum tipis.
Kami tidak datang untuk menyakiti, jika kau mau bekerja sama. Budi bangkit perlahan meski tubuhnya menolak. Apa yang kalian inginkan? Lelaki itu melangkah mendekat. Tinggalkan tugas penjaga. Biarkan alam kami kelola dengan cara kami. Budi tertawa pahit. Itu berarti kehancuran. Tidak, jawabnya dingin. Itu berarti kekuasaan. Ia memberi isyarat kecil. Seketika, Busari tersentak dan terjatuh berlutut, seolah dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. "Ibu," teriak Budi panik. "Pilihanmu sederhana," kata lelaki itu tenang. "Serahkan ikatanmu dengan alam, atau ibumu mati malam ini." Amarah dan ketakutan bercampur menjadi satu. Cahaya samar muncul di tangan Budi, namun segera meredup. Tubuhnya terlalu lemah. "Jangan dengarkan mereka," suara Wiratma terdengar tegas. "Kutukan ini tak bisa mereka kendalikan sepenuhnya." Budi gemetar. Ia menatap wajah ibunya yang memucat, napasnya tersengal. Aku akan melakukan apapun," katanya putus asa. Lelaki bersorban itu tersenyum puas. "Bagus. Besok malam, datanglah ke batu hitam di hutan. Sendirian." Mereka menghilang secepat datangnya. Busari terjatuh lemas ke pelukan Budi. "Ibu, maafkan aku," isaknya. Busari mengusap wajah Budi. "Apapun pilihanmu, kau tetap anakku." Malam itu, Budi duduk sendirian di luar rumah, menatap hutan yang gelap. Pilihan itu menggerogoti jiwanya. Jika ia menyerah, desa akan hancur. Jika ia melawan, ibunya bisa mati. Wiratma muncul di hadapannya, wujud sapinya samar diterangi cahaya bulan. "Ada satu jalan terakhir." "Apa?" tanya Budi lirih. "Ritual pengikatan ulang. Tapi jika gagal, nyawamu taruhannya." Budi menutup mata. "Kalau itu satu-satunya cara menyelamatkan ibu dan desa, aku siap." Wiratma menatapnya lama. "Besok malam, takdir akan memilih." Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan firasat buruk. Budi tahu, malam berikutnya akan menjadi penentu segalanya. Malam turun perlahan di desa Sumberjati. Bulan separuh menggantung pucat di langit, cahayanya tertutup awan tipis yang bergerak lamban. Suasana terasa berat, seolah alam sendiri menahan napas. Budi melangkah meninggalkan rumahnya dengan hati bergetar, setiap langkah terasa seperti menjauh dari kehidupan lamanya. Ia menoleh sekali ke arah rumah. Lampu minyak masih menyala. Di dalam, ibunya terlelap karena ramuan penenang yang diberikan Wiratma. Budi menggenggam kain sarungnya erat-erat. "Aku akan kembali, Bu," bisiknya. Hutan larangan menyambutnya dengan sunyi yang mencekam. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada burung malam. Hanya langkah kaki Budi dan degup jantungnya sendiri yang terdengar. Batu hitam itu tampak dari kejauhan, berdiri seperti bayangan raksasa yang menunggu korban. Di sana, lelaki bersorban telah menunggu. Dua pengikutnya berdiri di sisi kanan kiri. Namun ada satu sosok lain yang membuat langkah Budi terhenti. "Busari." "Ibu," seru Budi terkejut. Ibunya berdiri kaku, wajahnya pucat, matanya kosong. Lelaki bersorban tersenyum puas. "Kau pikir kami akan membiarkannya sendirian?" katanya dingin. "Ini jaminan agar kau patuh." Amarah membakar dada Budi. Cahaya samar muncul di tubuhnya, namun Wiratma segera bersuara dalam benaknya. "Tenang. Jika emosimu menguasai,
ritual akan gagal. Budi menarik napas panjang, memaksa diri tetap berdiri. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya datar. Lelaki bersorban melangkah ke batu hitam dan menorehkan pisau ke telapak tangannya sendiri. Darah menetes ke ukiran batu, membuat simbol-simbol kuno menyala merah. Letakkan tanganmu di sini, perintahnya. Putuskan ikatanmu dengan alam. Budi menatap batu itu. Ia merasakan jeritan samar dari dalam tanah, peringatan yang putus asa. Ingat, suara Wiratma bergetar. Ikatan ini bukan sekadar kekuatan. Ini jiwamu. Budi melangkah maju. Saat telapak tangannya menyentuh batu, dunia seakan runtuh. Penglihatan Budi berubah. Ia melihat ayahnya berdiri di hadapannya, tersenyum tenang. "Jangan takut, nak," suara itu berkata. Darah penjaga tidak pernah menyerah. Air mata mengalir di pipi Budi. "Ayah, aku tidak sanggup." "Justru karena itu kau sanggup." Cahaya keemasan meledak dari tubuh Budi, bertabrakan dengan cahaya merah dari batu hitam. Tanah bergetar hebat. Pepohonan merunduk, angin menderu liar. "Apa yang kau lakukan?" teriak lelaki bersorban panik. Wiratma muncul sepenuhnya, bukan lagi sebagai sapi biasa, melainkan bayangan cahaya manusia dan hewan yang menyatu. Kutukan ini tidak pernah untuk dikendalikan. Ia diciptakan untuk menjaga, bukan diperbudak. Salah satu pengikut lelaki bersorban berteriak dan mencoba menusuk Budi. Namun sebelum pisau menyentuh, tanah terbelah dan menelannya hingga tak terlihat. "Tidak," jerit lelaki bersorban. Budi berteriak kesakitan. Ritual pengikatan ulang dimulai, tubuhnya menjadi wadah antara alam dan kutukan lama. Darah menetes dari hidung dan telinganya, namun matanya menyala terang. Tiba-tiba, Busari bergerak. Tatapan kosongnya hilang. Dengan sisa tenaga, ia berteriak, "Budi, jangan pilih aku. Pilih desamu." Teriakan itu memecahkan sesuatu dalam diri Budi. "Aku memilih keduanya," teriaknya. Cahaya keemasan menyapu hutan. Ukiran batu hitam retak satu persatu. Lelaki bersorban terlempar, tubuhnya terbakar oleh cahaya yang tak kasat mata. "Kau tidak bisa menghentikan kami," jeritnya sebelum lenyap dalam gelap. Batu hitam runtuh menjadi debu. Ketika semuanya hening, Budi terjatuh berlutut. Wiratma berdiri di hadapannya, kini tampak semakin pudar. "Kau berhasil, tapi dengan harga besar." "Apa yang terjadi padamu?" tanya Budi terengah. Wiratma tersenyum damai. "Kutukanku berakhir karena kau mengambil alih sepenuhnya." Tubuh Wiratma berubah menjadi cahaya dan menyatu ke dalam dada Budi. Angin berhenti. Hutan kembali bernapas. Busari berlari memeluk Budi sambil menangis. "Kau hidup, kau benar-benar hidup." Namun jauh di kejauhan, di luar hutan, seseorang mengamati dari bayangan, lebih tua, lebih berbahaya. "Penjaga sejati telah lahir," gumamnya. "Dan sekarang, ia akan diuji oleh dunia." Budi menatap langit malam. Ia masih hidup. Ibunya selamat. Namun ia tahu, kini ia bukan lagi hanya manusia. Ia adalah penjaga penuh. Dan perjalanan sesungguhnya baru dimulai. Fajar menyingsing perlahan di desa Sumberjati. Cahaya matahari pagi menembus kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan. Namun pagi itu terasa berbeda. Udara lebih jernih, tanah terasa hangat, dan suara burung terdengar lebih nyaring dari biasanya,
seolah alam sedang menarik napas lega setelah malam panjang yang penuh pergolakan. Budi berdiri di tepi sawah, menatap hamparan padi yang kini tampak lebih hijau dan segar. Tubuhnya terasa ringan, berbeda dari sebelumnya. Kelelahan yang dulu menekan kini berganti dengan ketenangan yang dalam. Ia bisa merasakan tanah lagi, lebih jelas, lebih utuh, namun tidak lagi liar. Ini berbeda, gumamnya. Suara Wiratma terdengar pelan, bukan lagi dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Ikatanmu kini stabil. Kau tidak meminjam kekuatan alam, kau menjadi penghubungnya. Budi mengangguk pelan. Ia merasakan setiap denyut kehidupan di sekitarnya, namun kini ia bisa memilih kapan mendengar dan kapan menutupnya. Kekuatan itu tidak lagi menguras tubuhnya, melainkan mengalir seimbang. Warga desa mulai berdatangan ke sawah. Mereka berhenti, tertegun melihat perubahan. Air irigasi mengalir jernih, tanah yang kemarin retak kini kembali gembur. Tanaman kita sembuh, bisik seseorang. Namun tidak semua menyambut perubahan itu dengan lega. Di balai desa, beberapa tokoh desa berkumpul dengan wajah tegang. Kita tidak bisa terus bergantung pada satu orang, kata seorang lelaki. Bagaimana jika kekuatannya berbalik melawan kita? Kabar tentang peristiwa di hutan larangan menyebar cepat. Budi kini menjadi sosok yang dipuja sekaligus ditakuti. Anak-anak memandangnya dengan kagum, sementara orang dewasa menatapnya dengan jarak. Malam harinya, Budi duduk sendirian di depan rumah. Bu Sari menghampirinya, membawa secangkir teh hangat. Kau terlihat lebih tenang, katanya lembut. Aku juga merasa lebih berat, Bu, jawab Budi. Sekarang semua mata tertuju padaku. Bu Sari tersenyum tipis. Itulah harga menjadi penjaga. Sementara itu, jauh dari desa, di sebuah tempat yang tidak tercatat di peta, seorang lelaki tua berjubah hitam membuka matanya. Di hadapannya, air di dalam mangkuk batu bergetar, memantulkan bayangan Budi. Penjaga penuh telah lahir, gumamnya. Keseimbangan bergeser. Ia mengangkat tongkatnya. Dan setiap pergeseran memanggil penyeimbang lain. Keesokan harinya, kejadian aneh kembali terjadi. Hewan-hewan hutan mendekati desa tanpa rasa takut. Rusa terlihat minum di sungai dekat rumah warga, burung-burung besar bertengger di atap, dan bahkan ular keluar dari sarangnya tanpa menunjukkan agresi. Budi berdiri di tengah desa, mencoba menenangkan warga. Mereka tidak akan menyakiti, katanya. Alam hanya sedang mencari tempat seimbang. Namun di saat yang sama, bumi di luar wilayah desa mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Gempa kecil terjadi di desa tetangga. Sungai di hulu meluap. Berita itu sampai ke Sumberjati dalam waktu singkat. Ini akibat kekuatanmu, tuduh seorang warga. Alam jadi tak stabil. Budi terdiam. Ia merasakan getaran itu, bukan sebagai ancaman, melainkan panggilan. Bukan ketidakstabilan, kata Wiratma dalam benaknya. Ini gelombang penyesuaian. Tapi ada yang menungganginya. Malam itu, Budi bermeditasi di dekat sisa batu hitam. Dalam keheningan, ia melihat bayangan gelap bergerak di antara gelombang keseimbangan, seseorang yang memanfaatkan perubahan untuk kepentingannya sendiri. Ada penjaga lain, tanya Budi. Bukan penjaga. Penuntut. Mereka yang ingin menguasai keseimbangan, bukan menjaganya. Angin berembus dingin. Nama-nama lama muncul dalam benak Budi, kelompok tua yang hidup di antara bayangan, yang menganggap alam sebagai sumber kekuasaan. Di kejauhan,
Kilat menyambar meski langit cerah. Budi membuka mata. Kalau mereka datang, aku harus siap. Wiratma menjawab pelan. Penjaga sejati tidak berdiri sendiri. Kau harus memilih siapa yang kau percaya. Budi menatap desa yang tertidur. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa menjaga keseimbangan bukan hanya tentang kekuatan, melainkan tentang manusia. Dan di saat itulah, bayangan seorang asing berdiri di batas desa, menatap Sumberjati dengan senyum samar. Jadi inilah penjaga baru, gumamnya. Kita lihat seberapa lama kau bertahan. Pagi itu, desa Sumberjati dikejutkan oleh kedatangan seorang tamu asing. Ia datang tanpa suara kentongan, tanpa pengumuman. Sosoknya tinggi, berjubah abu-abu gelap, rambutnya panjang terikat rapi. Wajahnya tenang, senyumnya tipis, namun matanya menyimpan kilau dingin yang membuat siapapun yang menatapnya merasa tidak nyaman. Ia berdiri di tengah lapangan desa, tepat di bawah pohon beringin tua. Aku datang sebagai penjaga, katanya lantang. Penjaga keseimbangan yang sebenarnya. Warga berkerumun. Bisik-bisik segera merebak. Penjaga lain. Bukankah Budi sudah jadi penjaga? Kenapa baru sekarang muncul? Budi melangkah maju. Sejak ritual batu hitam, ia bisa merasakan sesuatu yang salah dari orang itu. Getarannya kosong, namun memaksa. Kau siapa? Tanya Budi tegas. Lelaki itu tersenyum sopan. Namaku Rangga. Aku penjaga dari wilayah utara. Keseimbangan terganggu sejak kau melakukan ritual terlarang. Beberapa warga menoleh tajam ke arah Budi. Terlarang, ulang Pak Wiryo ragu. Rangga mengangguk pelan. Gelombang yang muncul bukan penyembuhan. Itu adalah retakan. Desa tetangga terkena dampaknya, tanah longsor, panen gagal. Semua bermula dari sini. Budi mengepalkan tangan. Itu tidak benar. Aku merasakan. Perasaan bukan bukti. Potong Rangga tenang. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah. Seketika, tanah di sekitarnya mengeras dan retak halus. Warga terkejut. Dia juga punya kekuatan, bisik seseorang. Wiratma berbisik di benak Budi. Hati-hati. Ia meniru, bukan menyatu. Namun warga tidak mendengar bisikan itu. Hari-hari berikutnya, Rangga tinggal di desa. Ia membantu warga, menurunkan hujan singkat, mengusir hama, menyembuhkan luka ringan. Ia melakukan semuanya di depan mata banyak orang, dengan cara yang cepat dan mengesankan. Sebaliknya, Budi memilih menahan diri. Ia tahu setiap penggunaan kekuatan besar akan menimbulkan gelombang. Tapi kesabaran itu disalahartikan. Penjaga macam apa yang diam saja, keluh seorang warga. Yang satu bekerja, yang satu hanya menonton. Retakan kepercayaan mulai terbuka. Suatu malam, hujan turun deras tak terkendali. Sungai kembali meluap, lebih parah dari sebelumnya. Warga panik. Mereka berlari ke rumah Budi. "Tolong kami!" teriak mereka. Budi merasakan ada yang memaksa aliran air dari hulu. Ia menoleh, Rangga berdiri di tepi sungai, tongkatnya berkilat samar. "Berhenti!" teriak Budi. Rangga menoleh, tersenyum. "Aku sedang menyeimbangkan. Ini bukan keseimbangan. Ini paksaan." Namun terlambat. Tanggul jebol. Beberapa rumah terendam. Warga marah. "Ini gara-gara kalian berdua. Siapa penjaga sebenarnya?"
Kalau kalian bertarung, desa kami hancur. Dalam kekacauan itu, Rangga berlutut pura-pura lemah. Maafkan aku, kekuatanku tidak cukup. Seandainya penjaga lama tidak melemahkan wilayah ini. Semua mata tertuju pada Budi. Budi terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang lebih menyakitkan daripada kehilangan kekuatan, kehilangan kepercayaan. Busari memegang lengannya. Budi, jangan terpancing. Namun Rangga melangkah mendekat dan berbisik. Penjaga sejati tidak membutuhkan cinta manusia. Tapi kau terlalu terikat. Malam itu, musyawarah desa digelar. Dengan suara berat, kepala desa mengumumkan keputusan. Untuk sementara, Budi diminta menjauh dari desa. Demi keselamatan bersama. Kata-kata itu menghantam seperti palu. Budi menatap wajah-wajah yang dulu ia lindungi. Tidak ada yang berani menatap balik. Aku mengerti, katanya pelan. Ia pulang, mengemas barang seadanya. Busari menangis dalam diam. Kau tidak salah, katanya. Budi menggeleng. Penjaga sejati harus siap ditinggalkan. Ia melangkah pergi menuju hutan, sendirian. Dari kejauhan, Rangga berdiri di bawah beringin, senyum tipis terukir jelas. Sekarang tinggal aku, gumamnya. Dan keseimbangan akan tunduk. Namun di dalam hutan, saat Budi duduk bersila di bawah pohon tua, tanah bergetar lembut. Suara Wiratma terdengar mantap. Inilah ujian terakhir. Ketika penjaga ditolak oleh yang ia jaga. Budi membuka mata. Apa yang harus kulakukan? Bangkit, bukan untuk membuktikan diri, tapi untuk menyelamatkan semuanya. Di kejauhan, langit menggelap tak wajar. Sesuatu yang besar sedang bangkit. Dan Rangga bukanlah penguasa sebenarnya. Malam itu, hutan di luar desa Sumberjati tidak lagi sunyi. Angin berputar liar, langit menghitam meski bulan seharusnya purnama. Awan berlapis-lapis bergerak berlawanan arah, tanda keseimbangan alam dipaksa keluar dari jalurnya. Di tengah desa, Rangga berdiri di depan batu sesaji yang baru ia dirikan. Tangannya terangkat, tongkatnya menancap kuat ke tanah. Warga berkumpul dengan wajah tegang, sebagian berharap, sebagian lagi dicekam ketakutan. Tenang, suara Rangga menggema. Aku akan mengakhiri semua ini. Namun jauh di dalam hutan, Budi membuka matanya. Ia duduk bersila di bawah pohon tua yang akarnya menembus tanah seperti nadi bumi. Ia merasakan jeritan yang bukan lagi samar, melainkan pekikan penuh rasa sakit. Dia memanggil sesuatu, bisik Budi. Suara Wiratma terdengar jelas dan tegas. Rangga bukan penjaga. Ia penuntut keseimbangan, mereka yang percaya alam harus tunduk. Budi berdiri. Kalau aku datang sekarang, desa akan menganggapku musuh. Penjaga sejati tidak menunggu izin. Budi menarik napas panjang. Ia menutup mata, membiarkan seluruh kesadarannya menyatu dengan tanah. Untuk pertama kalinya, ia tidak membatasi dirinya, ia membuka seluruh ikatan. Bumi menjawab. Getaran kuat menyebar, bukan menghancurkan, melainkan menyatukan. Akar-akar pohon merayap pelan, bukan menyerang. Sungai mereda, angin melunak. Di desa, Rangga terkejut. Apa ini? Gumamnya. Dari batas hutan, Budi melangkah keluar. Wajahnya tenang, matanya jernih, langkahnya mantap. Warga terdiam. Itu Budi, bisik seseorang. Rangga tertawa dingin.
Kau kembali untuk merebut apa yang sudah bukan milikmu? Budi berdiri beberapa langkah darinya. Aku tidak pernah memilikinya. Aku hanya menjaganya. Rangga mengangkat tongkatnya. Langit bergemuruh. Bayangan besar muncul di awan, bukan makhluk hidup, melainkan wujud kerakusan yang diberi bentuk. Aku akan mengikat alam sepenuhnya, teriak Rangga. Tanpa penderitaan, tanpa penolakan. Itu bukan keseimbangan, jawab Budi tenang. Itu penjara. Rangga menyerang. Gelombang energi menghantam tanah. Rumah-rumah bergetar. Warga berteriak panik. Budi mengangkat tangannya. Bukan cahaya yang muncul, melainkan keheningan. Gelombang itu teredam, pecah menjadi embun. Wiratma berbisik. Sekarang. Budi melangkah maju, menancapkan kakinya ke tanah. Alam tidak memilih yang terkuat, ucapnya lantang. Alam memilih yang mau mendengar. Ia menutup mata. Seluruh ikatan dilepaskan. Harga itu datang seketika. Tubuh Budi melemah. Rambutnya memutih perlahan. Nafasnya terputus-putus. Namun aliran keseimbangan menyapu desa, menetralkan paksa Rangga, mematahkan ikatannya. Rangga berteriak, tongkatnya retak, tubuhnya terlempar. Apa yang kau lakukan? Jeritnya. Menutup pintu, jawab Budi lirih. Bayangan gelap di langit runtuh, terserap ke dalam tanah dan lenyap. Angin berhenti. Hujan ringan turun, lembut, menenangkan. Rangga terkapar, tak berdaya. Kau menghancurkan dirimu sendiri. Budi tersenyum tipis. Penjaga tidak hidup untuk dirinya. Ia jatuh berlutut. Busari berlari menerobos kerumunan. Budi. Budi menatap ibunya dengan mata yang kini tenang dan lelah. Ibu, maafkan aku. Tanah bergetar lembut. Akar kecil tumbuh di sekitar Budi, membentuk lingkaran pelindung. Cahaya keemasan menyelimutinya, lalu meredup. Ketika cahaya itu hilang, Budi tidak lagi berdiri. Di tempatnya, tumbuh sebatang pohon besar, daunnya hijau berkilau, akarnya kuat, batangnya kokoh. Udara di sekitarnya terasa damai. Warga terdiam. Tangis pecah. Mereka berlutut satu persatu. Busari menyentuh batang pohon itu, air matanya jatuh ke tanah. Kau selalu menepati janji, bisiknya. Suara Wiratma bergema pelan, menyatu dengan angin. Penjaga tidak selalu berjalan di antara manusia. Kadang, ia menjadi bagian dari tanah yang dijaganya. Tahun-tahun berlalu. Desa Sumberjati makmur. Banjir tak lagi datang, tanah subur, hutan lestari. Di tengah desa, pohon besar itu berdiri, disebut warga sebagai pohon penjaga. Anak-anak bermain di bawahnya. Orang dewasa berdoa di sisinya. Mereka tidak selalu mengingat nama Budi, tapi mereka merasakan ketenangan. Dan itu sudah cukup.